Selamat datang di Sleep Podcast, podcastnya anak di cafe dan seperti biasa ada saya Imam Kurniawan di sini dan pada episode kali ini kita akan mencoba membahas atau mungkin membedah tentang perpajakan dan tentu saja kita hadirkan narasumber yang spesialis di bidangnya. Beliau ini merupakan salah satu dosen akuntansi di kampus kita. Beliau ini merupakan salah satu lulusan dari Malang. Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kita hadirkan untuk kalian semuanya. Ini dia Bu Imtiaz Faras Mufidah M Akun. Beri tepuk tangan. Apa kabar Bu Tias? Alhamdulillah baik. Wah, kesibukannya apa nih? Kesibukannya mengajar. Sangat. Oke, boleh ini enggak sih diceritain sedikit tentang profil, mungkin latar belakang pendidikannya? Oke. Jadi nama saya Imtiaz Faras Mufidah. Hmm, Biasanya sering dipanggil Bu Tias sih. Dan saya S1-nya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian saya jauh meneruskan sekali ya. S2-nya di Universitas Negeri Malang. Dan Jauh saya di sini sekali. dosen akuntansi di FEB Unis. Hmm. Dan saya konsentrasinya di bagian perpajakan. Waduh, menarik sekali ya. Langsung saja deh ya, saya mau tanya nih. Bu Tias, apa sih pajak itu? Jadi pajak itu kontribusi wajib yang terutang kepada negara, di mana yang eh, oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa, tetapi memaksa itu juga berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Kemudian dengan imbalan tidak secara langsung yang bisa kita rasakan, dan itu tujuannya untuk Berarti ini sifatnya wajib ya untuk masyarakat. Wajib ya. banget. Jadi kalau masyarakat sebutannya di pajak itu namanya wajib pajak atau subjek pajak gitu ya. Jadi subjek pajak itu kalau sudah memenuhi syarat sebagai subjektif atau objektif pajak itu wajib hukumnya. Jadi wajib ber-NPWP gitu ya. Kemudian kalau yang usianya di atas 18 tahun tapi dia belum berpenghasilan atau belum memenuhi secara subjektif pajak atau objektif pajak itu bisa memilih tidak ber-NPWP atau ber-NPWP. Tetapi yang diwajibkan di sini kalau sudah berpenghasilan saja. Oh, berarti ngomong-ngomong NPWP itu apa sih? NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Oke. Jadi Heeh. nanti kalau sudah ber-NPWP itu dapat kartu seperti ukuran KTP pada umumnya, gitu ya. Jadi NPWP itu wajib bagi yang sudah berpenghasilan, itu Oke. wajib pajak yang sudah berpenghasilan. Berarti dalam konteksnya udah bekerja. Ya, tapi Oke. gini, ada syaratnya gitu ya, dikatakan sebagai subjektif pajak itu kalau dia sudah berpenghasilan selama 1 bulan yang sudah di mana penghasilannya sudah lebih dari 4,5 juta. Oke. Nah, itu diwajibkan untuk ber-NPWP. Tapi kalau dalam 1 bulan penghasilannya belum 4,5 juta, itu bisa memilih gitu ya, tidak ber-NPWP atau ber-NPWP. Gitu. Lalu ini kan mungkin banyak yang mungkin belum menyadari ya untuk secara kasarnya apa ya? Menimbul atau memunculkan rasa rasa untuk wajib pajak. Nah, itu ada itunya enggak sih? Mungkin kayak tips atau mungkin cara biar kita itu lebih sadar pajak gitu. Terutama kita membahas mengenai generasi muda ya, gitu. Yang paling mudah dimulai dari generasi muda. Kita mulai dari sekarang harus ditanamkan nih akan kesadaran pajak itu sendiri, karena pajak ini manfaatnya juga kembali lagi ke kita sebagai masyarakat. Jadi kita membayar pajak itu ya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari penerimaan atau pembayaran pajak. Jadi dari situ ya kita harus sadar. Contohnya kalau kita sebagai masyarakat gitu ya bayar pajak, yang bisa kita rasakan mungkin dari contohnya dari pendidikan. Lah itu kan dari APBN ya gitu. Pendidikan gratis atau biasanya di sekolah formal ada dana BOS, itu kan dari dana pemerintah gitu. Tapi kan APBN tersebut juga aslinya ya memang sumbernya dari pembayaran masyarakat, pembayaran pajak tersebut. Jadi adanya fasilitas dana BOS, kemudian beasiswa itu dari pendidikan.
kemudian dari pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol, fasilitas umum, terus kemudian dari kesehatan pun juga ada kesehatan gratis. Kemudian yang kasus kemarin yang sempat besar sekali gitu ya kasusnya Pandemi. seperti COVID-19 gitu Oke. kan. Itu berarti pajak juga ikut andil Ya, fungsi pajak di pandemi kemarin ya. ya itu sangat apa ya? Ikut andil atau ininya kita sebagai masyarakat sebenarnya kalau kita merasakan ya gitu. Karena memang pembayaran pajak kan ketika kita sebagai wajib pajak, ketika kita bayar pajak memang imbalannya tidak secara langsung kita rasakan, tetapi dengan perkembangan waktu kan sebenarnya kita itu sudah menikmati itu gitu. Ya contohnya dengan adanya COVID-19 ya, banyak keluarga yang menjadi korban gitu ya. Jadi di situ kan termasuk keluarga Anda? Enggak sih, alhamdulillah enggak apa-apa sih, keluarga saya sih sehat ya. Itu juga otomatis juga membantu lah gitu ya, membantu untuk keluarga yang terkena COVID-19 kemarin dampak gitu ya sangat besar, terutama kita deh kemarin dapat vaksin gratis kan dari pemerintah. Saya belum vaksin. Saya sudah Vaksin sih, keberapa sudah. nih? 2 sih, sudah 2 kali sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Yang ya ketiga belum ya? tapi ya gitu sih, sampai rumah meriang, badan lemah, letih, lesu, lunglai. Iya, nanti rasakan aja yang Iya vaksin kan. ketiga. Pasti lebih. Oke, kita kepotong break sebentar dan mungkin habis ini masih banyak yang perlu dibahas ya. Saya juga mulai tertarik sih dengan wajib pajak. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Balik lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak di cafe, dan melanjutkan pembicaraan yang tadi. Ini saya kan mulai apa ya? Mulai tertarik nih. Tapi kan saya belum tahu nih cara mendaftar apa tadi NPWP. Nah itu gimana sih cara mendaftarnya? Wah, kalau daftar NPWP sebenarnya ada 2 cara ya gitu. Pertama bisa langsung datang langsung ke KPP. Jadi KPP itu kantor pelayanan pajak yang terdekat gitu ya. Itu namanya secara offline gitu. Oh, berarti datang ke sana. Iya, datang Itu tuh berarti langsung. di KPP itu di per kabupaten atau per apa sih? Biasanya di wilayah kotanya sih. Oke. Gitu. Berarti datang ke sana. Ya bisa datang langsung ke KPP atau kantor pelayanan pajak untuk daftar NPWP dengan membawa, kalau orang pribadi, itu kan ada orang pribadi dan badan-badan itu kalau bagi yang punya usaha dan sebagainya gitu ya. Kalau orang pribadi ya bawa fotokopi KTP gitu ya. Kemudian nanti di sana mengisi formulir. Nanti pelayanannya sudah bagus sih kalau sekarang gitu ya di KPP. Jadi nanti dipersilakan sama bagian pelayanan di sana. Itu cara yang pertama nih gitu ya. Cara yang kedua lebih mudah lagi, apalagi buat generasi muda ya. Sekarang kan udah canggih ya gitu ya. Iya, betul. Tahu kan, yaitu bisa secara online daftarnya. Tinggal ke websitenya e-registration gitu ya. Asik. Oke. Kemudian nanti mengisi data diri sih, dan yang lebih penting harus memiliki email yang masih aktif dan nomor WhatsApp yang masih aktif, karena nanti apa ya, respon dari pihak KPP-nya gitu ya melalui email. Oke, berarti itu ada biayanya nggak sih? Enggak dong. Jadi untuk pendaftaran NPWP baik yang datang langsung ke KPP-nya maupun secara online itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi itu sama sekali tidak ada pungutan biaya. Jadi sangat mudah. Mungkin sih saya mulai tertarik sih, tapi ya mungkin bisa dicoba. Kamu udah kerja kan? Belum. Belum. Saya masih di rumah aja nih. Nah, terus berarti itu kan outputnya kan kartu ya? Ya. Berarti itu kartu itu buat bayar. Oh, jadi gini. Kartu NPWP itu sebenarnya ya kartu seperti KTP gitu, tapi ini kartu namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP ini itu sebagai identitas diri gitu ya, sebagai wajib pajak. Dan selain itu juga fungsinya ya untuk pendisiplinan administrasi sebagai wajib pajak. Itu berarti satu kartu ada jangka waktunya nggak sih? Maksudnya masa berlaku atau nggak ada? Jadi gini, kalau di perpajakan itu sebenarnya ada jangka waktunya gitu. Mau minum dulu?
Udah. Boleh. Aku Ini juga ini mau. kosong, soalnya kosong. Itu cuma gimmick. Sorry, sorry, sorry. Belum ada sponsor. Lanjut, 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 Oke. lanjut, lanjut, lanjut. Itu kode ya. Heeh. Sponsor masuk yuk. Oke. Jadi gini, sebenarnya ada jangka waktunya juga. Mm. Maksudnya jangka waktu di sini untuk ber-NPWP, terutama untuk orang pribadi ya gitu ya. Contohnya dia bisa berjangka waktu kalau dia meninggalkan Indonesia atau berpindah ke warga negaraan. Oke. Nah, nanti itu bisa dihapus NPWP-nya. Tetapi selama dia masih di Indonesia atau dia masih belum meninggal gitu ya. Waduh, oke. Berarti dia ya seumur hidup ya seperti EKTP itu. Oke, berarti kalau untuk pembayarannya jangka waktunya sebulan sekali atau tahun sekali? Kalau untuk pembayaran pajak sebenarnya ya stop. Kan pertanyaan lain Pak. Oke, nungguin ya. Iya dong. Nah, melanjutkan nih. Terus gimana sih kalau ada orang yang sudah berpenghasilan tapi dia tidak mau untuk membayar pajak? Jadi uangnya itu disimpan, disimpan aja tuh. Nah, kira-kira ada dampaknya nggak sih buat negara? Pastinya berdampak sih bagi negara. Oke. Mungkin bisa saya contohkan ya. Ya. Seandainya dia sudah memenuhi syarat sebagai subjektif pajak gitu ya, sudah berpenghasilan, tapi dia nggak membayar pajak. Nah, contoh nih, gitu. Kita kan membayar pajak itu kan salah satunya ya, yang tadi saya sebutkan itu kan buat pembangunan. Contohnya kita mau pemerintah mau bangun jalan, jadi memfasilitasi jalan buat masyarakat nih, gitu ya. Terus dia nggak mau bayar pajak, otomatis untuk pembayaran pajak kan kita untuk jalan yang kita kendarai itu pengen nggak sih jalan dengan rata, Wah, ya mau mulus, banget itu. bersih dan lain sebagainya gitu Bener. kan. Betul. Lah, kalau seandainya dia nggak mau bayar pajak gitu ya, contoh nih negara membutuhkan untuk dana untuk pembangunan jalan tersebut 500 juta contoh nih ya. Tetapi negara hanya punya 100 juta karena dari salah satu masyarakatnya tidak patuh untuk pembayaran pajak. Otomatis kualitas dari pembangunan jalan itu kan pasti bolong-bolong dan rusak, otomatis juga bisa mencelakakan masyarakat itu sendiri. Jadi ininya banyak sih manfaat dari pembayaran pajak gitu ya, yang terutama ya buat kita nikmatin lagi gitu fasilitas. Jadi kalau kita membayar pajak sih, dampaknya kalau pajak ya kembali ke fasilitas yang kita nikmatin di Indonesia. Terus ini sebaliknya ya, ada orang yang belum berpenghasilan, tapi dia itu ingin ikut berkontribusi buat negara gitu. Itu bisa nggak sih? Wah, bisa banget sih gitu ya. Kalau ingin berkontribusi pastinya dari hal kecil aja dulu gitu ya. Kita ya harus banyak belajar gitu ya, banyak belajar tentang perpajakan gitu. Apalagi zaman sekarang itu ya informasi itu banyak sekali gitu ya. Oh, kayak nikmat sekali ya Emang padahal nikmat sih. gini gitu ya. Oke. Terus terus. Oke, kembali lagi. Jadi untuk aku lupa. Apa tadi? Bayar bahas Belum apa? berpenghasilan tapi ingin berkontribusi. Oke. Jadi untuk generasi muda sekarang kan sangat dipermudah ya dengan Heeh. kecanggihan teknologi dan sebagainya gitu. Jadi informasi itu nggak sulit-sulit banget kok. Gitu. Malah kita yang bedanya dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita yang mencari-cari informasi gitu kan. Kalau sekarang kita tinggal memilih gitu Betul, informasi. betul. Jadi banyak bersosmed atau browsing-browsing tentang perpajakan gitu. Itu hal terkecil. Tapi kalau bagi generasi muda yang ingin berkontribusi gitu ya, bisa juga dengan hal kecil juga, gimana dengan berwirausaha gitu. Apalagi zaman sekarang lagi gitu ya, kayaknya nggak mau berwirausaha atau mau bisnis gitu kan, tidak perlu menunggu harus memiliki gerai terlebih dahulu nggak sih gitu ya. Betul. Bisa bisnis online kecil-kecilan lah, dari perkembangan waktu itu kan nanti bisnisnya oke, keuntungannya banyak, omsetnya juga banyak. Lah dari situ kita bisa berkontribusi ketika omsetnya sudah di atas 500 juta selama 1 tahun. Jadi di situ bisa kok berkontribusi. Jadi dari hal kecil aja dulu. Apalagi buat mahasiswa nih gitu atau yang bagi penonton Sleep Podcast ini, bagi teman-teman mahasiswa yang punya bisnis
online gitu ya. Kalau pengen berkontribusi gitu terhadap pajak, otomatis ya itu salah satunya bisa berwirausaha dari bisnis online. Dari terkecil aja dulu, nanti kalau keuntungannya udah besar, omsetnya sudah banyak, itu bisa berkontribusi kok. Oke, jadi kita potong break sebentar karena akan ada iklan masuk dari TV nasional dan jangan kemana-mana tetap di Sleep Podcast. Kembali lagi di Sleep Podcast dan kita majukan yang tadi ya kurang lebih ada 3 pertanyaan lagi lah ya. Yang mau saya tanyakan lagi nih dari pembahasan kita di awal itu seberapa besar sih pengaruh pajak buat negara khususnya? Sangat berpengaruh ya gitu ya. Dalam penelitian pun menyebutkan bahwa pengaruh dari pembayaran pajak itu 70%. Jadi bayangkan saja nih gitu ya, kalau dari 70% itu dari masyarakat tidak patuh pajak, enak tuh. Jadi bayangkan saja kalau 70% itu tidak ada, otomatis ya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Itu sih. Terus gimana sih mungkin dari Utias ya tips dan trik untuk meningkatkan rasa kesadaran warga wajib pajak itu buat bayar pajak? Bagi wajib pajak agar patuh dalam pembayaran Atau pajak mungkin ya. ini aja deh buat subjeknya untuk kita-kita generasi muda aja deh. Mm-mm. Itu gimana sih cara meningkatkan kesadarannya? Untuk meningkatkan kesadaran pajak, terutama ya kita tanamkan dulu dalam diri kita masing-masing sih gitu. Bahwa kita hidup di Indonesia, otomatis kita juga apa ya, otomatis menikmati fasilitas yang sudah Oh diberikan iya. oleh pemerintah. Dan itu kita bisa tanamkan dari generasi muda dari sekarang gitu ya, untuk sadar pajak. Jadi intinya garis besarnya gitu ya, kalau sudah berpenghasilan nih gitu untuk orang pribadi, di mana sudah penghasilannya sudah yang saya sebutkan tadi di atas 4,5 juta selama sudah 1 bulan gitu ya, itu sudah diwajibkan untuk ber-NPWP. Jadi itu sih kesadarannya bayar Pajak. untuk patuh membayar. Oke, dan pada sesi tadi ini kita ada sesi Q&A yang terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan. Ini ada sekitar 235 pertanyaan, kita ambil 3 saja ya. Yang pertama dari Nekomo Dota. Kalau kita orang luar negeri harus bayar pajak atau enggak? Jadi gini, pertama, setiap negara itu pasti punya peraturan sendiri gitu ya. Jadi pajak itu kan bahasa Inggrisnya tax gitu ya. Oke, bukan fax. Tax. Oh, tax. Ya. TAX ya? Ya, Oh, bukan iya. fax ya. Oh, sorry. Fax nomor telepon ya. Oh iya benar. Oke. Jadi Boleh setiap bercanda aja nih. iya. Jadi gini, setiap negara itu pasti ada ada apa namanya, ada aturan perpajakan. Tetapi setiap negara itu peraturannya berbeda-beda. Karena apa gitu ya? Itu dipengaruhi oleh dari kesejahteraan dari negara itu sendiri gitu. Jadi kita fokus nih gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Kalau selama dia orang asing atau warga negara asing yang dimana dia bekerja atau berpenghasilan yang bersumber dari Indonesia, otomatis dia dikenakan. Tapi bedanya kalau orang pribadi khusus warga negara Indonesia atau subjek pajak dalam negeri itu nanti ada pengurangan PTKP. Wah, Tahu nggak apalagi tuh? PTKP? Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Oke. Jadi ada tanggungannya. Nanti dari hasil penghasilan orang pribadi nanti dipotong PTKP gitu. Nah, tetapi untuk warga negara asing itu tidak dipotong PTKP. Jadi bedanya gitu. Orang pribadi itu dipotong PTKP. Kalau warga negara asing tidak dipotong PTKP. Jadi tetap dikenakan pajak asal orang warga negara asing tersebut memang penghasilannya bersumber dari Indonesia. Tapi kalau dia tidak bersumber dari Indonesia, penghasilannya otomatis tidak dikenakan pajak di Indonesia. Ya mungkin di negara. Oke, berarti selama orang itu pada akhirnya kembali lagi ke negara asal berarti udah nggak berlaku lagi ya pajak di Indonesianya berarti? Tidak berlaku. Oke, menarik sekali ya. Pertanyaan kedua dari Encusni. Yuhu, aja. Kak mau nanya mengenai pajak perpajakan. Untuk pembayaran pajak itu ada jangka waktunya nggak sih? Dan misal kita telat membayar, apakah ada konsekuensi tertentu? Nuhun. Oke. Orang Ada Sunda ini jangka pasti. waktunya sih untuk pembayaran pajak. Jadi untuk
Jadi gini, untuk pembayaran pajak itu sebenarnya ada 3 sistem gitu. Ada self assessment system, kalau ini teori di perpajakan ya. Jadi ada 3 sistem dalam pembayaran pajak. Bisa dengan self assessment system, ada official assessment system dan withholding system. Oke. Jadi di Indonesia ini gitu ya, sekarang ini menggunakan self assessment system di mana ada 4M. Waduh, buyar lagi nih udah 3 sistem 4M. Oke, yang pertama. Gimana untuk generasi muda menarik nggak pajak? Saya buyar sih. Saya mulai buyar udah sih. pusing ya. Gitu. Sebenarnya mudah sih, cuma mudahnya 4M yaitu menghitung, memperhitungkan, Oke. ya, dan melapor dan menyetor. Jadi itu ada jangka waktunya. Jadi menyetor itu setiap di akhir tahun, SPT, surat pembayaran. Gitu ya. Dan nanti itu biasanya kita kalau sudah waktunya membayar, udah waktunya lapor dan menyetor, itu biasa kita diingatkan di alarm yaitu dari email. Makanya ketika kita daftar gitu ya, daftar ber-NPWP, itu kan diwajibkan menyertakan email aktif dan WA aktif. Karena nanti ada alarmnya nih dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk mengingatkan bagi wajib pajak untuk membayar, menyetor dan melapor. Untuk jangka waktunya ada konsekuensinya kalau dia tidak membayar pajak atau lupa tidak menyetor, tidak melapor, itu ada konsekuensinya, ada sanksinya. Untuk sanksinya pertama pasti peringatan. Oke. Dapat surat cinta namanya biasanya. Biasanya orang-orang itu ngomongnya dapat surat cinta dari pajak. Oke. Peringatkan dulu, nanti ada jangka waktunya. Pokoknya kalau selama dikasih surat peringatan tapi nggak dapat respon nih dari si wajib pajak, otomatis jalan terakhirnya itu ya ke pengadilan. Serem ya. Jadi mendingan patuh pajak aja. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari L_dia 070. Izin nanya Kak, sebenarnya sekitar berapa sih pengaruh penerimaan atas pembayaran pajak? Pengaruh penerimaan. Mungkin presentasinya mungkin ya? Atau mungkin beda ini? Sudah saya sebutkan sih tadi. Jadi pengaruh dari penerimaan atau pembayaran pajak itu menurut penelitian itu sebesar 70%. Gitu. Jadi banyak sekali, makanya diwajibkan kan kita sebagai wajib pajak kalau sudah memenuhi secara subjektif pajak atau objektif pajak, kita diwajibkan untuk membayar pajak. Karena pengaruh dari kesejahteraan Indonesia atau Indonesia akan menjadi negara maju ya salah satunya dari modal pembayaran pajak dari masyarakat. Dan itu dampaknya 70%. Jadi dibayarkan saja kalau 70% tersebut gitu ya sebagai wajib pajak patuh, otomatis kita akan menjadi negara maju. Oke, itu saja mungkin episode kali ini dan kesimpulan yang Udah jujur saya sudah mulai pusing ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan untuk kalian yaitu ayo pajak, itu aja sih. Terima kasih Bu Tia sudah meluangkan waktunya untuk acara yang tidak penting ini ya sebenarnya. Penting dong. Kan sadar pajak, kita harus edukasi sebagai generasi muda dong. Oke, terima kasih waktunya lah. Terima kasih banget ini. Iya, ya gak apa-apa lah. Ini kan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, sukses selalu buat Bu Tias. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan kita akan kembali di episode berikutnya. Dan sampai jumpa. Di sana, Ding. Sana, Bu. Sana dong. Nah. Boleh.